Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, mari kita membaca hadis yang keempat, bab niat, dari kitab Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdillah yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ia berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, yaitu perang Tabuk. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berperang. Masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Namun kalian yang ikut berperang tidak melewati suatu jalan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan mereka yang tidak ikut berperang senantiasa dianggap bersama kalian, hanya saja mereka tertahan atau terhalangi oleh sakit. Wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri, rawahu Muslim. Dalam suatu riwayat, melainkan mereka dianggap bersama kalian dalam memperoleh pahala, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku, hadis yang keempat ini dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jabir mendapatkan panggilan atau gelar Abu Abdillah. Jabir termasuk sahabat yang paling muda umurnya. Beliau banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang diterima Jabir bin Abdillah Al-Ansari dari Rasulullah SAW sebanyak 1540 hadis. Sementara yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebanyak 60 hadis. Dan yang diriwayatkan tersendiri oleh Imam Bukhari sebanyak 16 hadis dan Muslim sebanyak
126 hadis. Jabir bin Abdullah wafat setelah berusia 94 tahun. Saudaraku, peperangan yang dimaksud dalam hadis ini adalah perang Tabuk yang tidak bisa diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di Madinah. Di samping karena jaraknya yang begitu jauh, hampir 700 km. Tentu tidak mudah. Walaupun ada yang nyumbang kendaraan, tetapi kendaraan sumbangan itu sangat terbatas sehingga tidak bisa untuk membawa seluruh umat Islam yang mempunyai tekad niat untuk ikut berperang. Di samping itu ada halangan lain. Ada yang tidak ikut karena sakit. Maka kaum muslimin yang tidak ikut tetapi mempunyai tekad yang bulat untuk ikut berperang, tetapi karena ada halangan sehingga tidak bisa ikut berperang, maka pahala bagi mereka yang tidak ikut berperang mempunyai pahala yang sama dengan orang yang ikut berperang, karena niatnya yang begitu dalam, niatnya yang betul-betul sungguh-sungguh ingin ikut berjihad sehingga mempunyai pahala yang sama dengan orang yang ikut berperang. Saudaraku, demikian pula dalam hal perjuangan lainnya. Ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan niat yang kuat, niat yang sungguh-sungguh, niat yang tulus. Begitu mau berangkat, lalu datang rintangan, datang halangan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Seperti itu pun orang yang tidak berangkat tapi dengan niatnya yang mantap, dia juga akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Demikian pula ketika kita rutin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, lalu suatu ketika tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena langsung terserang penyakit, karena niatnya yang kokoh untuk selalu mengikuti sholat berjamaah di masjid, walaupun sekarang ada uzur sehingga tidak bisa lagi melaksanakan berjamaah di masjid, maka dia tetap mempunyai nilai yang tinggi sama dengan orang yang datang ke masjid karena dia punya uzur. Disinilah sebenarnya pentingnya niat. Oleh karenanya mantapkan niat agar kita senantiasa berada dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Mantapkan niat agar senantiasa kita berada dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.